pada saat itu ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, Anda meyakini bahwa ijazah itu baru diadakan beberapa waktu sebelumnya, bukan yang selama ini dibahas, bukan selama ini yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ya. Bayangkan dokumen sepenting itu baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025, sementara perdebatannya 3 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Yang masuk akal adalah dokumen itu baru diadakan hari ini. Ya. Itu yang masuk akal. Abang untuk dokumen itu palsu. Abang Iya, ijazah itu palsu. Baru diadakan minggu kemarin. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Ini penting. Maka logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Kalau ijazah itu asli, maka mirroringnya sama dengan ijazah yang muncul di KPU, muncul di Dian Sandi, muncul di Bareskrim dan lain sebagainya. Begini. Lalu beberapa wartawan juga melihat tahun lalu di depan rumahnya Pak Jokowi. Jadi bukan ada yang lihat, banyak yang lihat. Itu klaim dia. Polda juga melihat, Bareskrim melihat. Mari kita lihat cocokan. Ini kawan. Nah, ini untuk fair ya. Kita diskusi harus jujur loh ya, jangan putar balik. Kalau Anda memiliki ijazah asli from the beginning 2-3 tahun yang lalu, Anda akan tunjukkan. Apalagi Anda kepala negara ditanya. Jadi ketika kemudian ada Andi Aswan nunjukkan scan yang katanya scan asli tapi nggak ada palsu tapi bohong dan sudah dilaporkan Polda Metro ya. Bareskrim menunjukkan yang juga nggak jelas itu. Kemudian siapa lagi, Dian Sandi menunjukkan yang nggak jelas itu. Lalu semua Anda mengatakan itu semua bukan yang asli. Yang asli adalah pada tanggal 15 Desember 2025. Tolol semua kita. Bayangkan dokumen sepenting itu baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025, sementara perdebatannya 3 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Make sense nggak? Yang masuk akal adalah dokumen itu baru diadakan hari ini. Ya. Itu yang masuk akal. Abang untuk dokumen itu palsu. Abang ijazah itu palsu. Baru diadakan minggu kemarin. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Ini penting. Jadi waktu ditunjukkan itu di Polda, itu baru dibuat. Ya, ini tuduhan Bang Refli nih. Jadi, kok tuduhan gimana? Tadi baru dibuat. Keyakinan itu nggak bisa dikriminalisasi. Pendapat saya adalah bahwa dokumen yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 bukan dokumen asli. Dan itu sama dengan keyakinan Roy Suryo 99,9 itu palsu. Bang, itu baru dibikin. Jadi selama ini sebentar, Bang, saya sebentar serius nih Bang Refli. Abang orang hukum Bang, masa bicaranya judgment Bang, itu nggak benar Bang. Dari mana Abang bisa mengatakan bahwa 99% itu palsu Bang? Bro, ya. Judgment itu setelah kita melihat bagaimana dokumen itu diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Saya hadir kan di dalam gelar perkara khusus. Satu, kalau kita menggunakan prinsip good governance, clean government, ketika itu tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, tidak boleh macam-macam, diperlihatkan pada saat terakhir jam 11 malam, maka logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Karena itulah saya rely on dengan beliau. Beliau sebagai seorang ahli telematika yang juga mantan fotografer langsung melihat ini fotonya nggak benar. Ini bukan foto yang berusia 40 tahun. Saya percaya sama judgement beliau. Karena itu saya mengatakan berdasarkan kronologis, penalaran yang objektif dan kemudian keahlian beliau, saya punya pendapat. Saya bisa bantah Bang? Opinion. Ini saya tanggapi dulu. Bahwa ijazah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember bukanlah ijazah asli. This is my. Jadi tapi Abang lihat nggak ada watermark dan apa namanya embos? Iya, itu saya katakan. Sokol watermark, sokol embos-embosan. Kan itu yang jadi masalah. Yang penting Abang lihat dulu aja. Bukan soal lihat. Betul nggak betul nanti di pengadilan akan diuji semua. Yang terjadi ketika kita berdebat tentang embos, ketika kita berdebat tentang watermark, maka diadakanlah barang itu yang sebelumnya nggak muncul. Itu dia Mas, saya mau tanya ini. Itu saya mau yang menjadi masalah. Saya mau konfirmasi karena ini hal yang menarik. Ini hal yang serius. Jadi bahwa 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya, pada saat itu ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, Anda meyakini bahwa ijazah itu baru diadakan beberapa waktu sebelumnya, bukan yang selama ini dibahas, bukan selama ini yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Karena kalau seandainya kalau ijazah itu asli, maka mirroringnya sama dengan ijazah yang muncul di KPU, muncul di Dian Sandi, muncul di Bareskrim dan lain sebagainya. Begini. Tetapi kalau di antara mereka ada yang berbeda, maka ada sesuatu yang aneh. Bang Refli. Karena harus ada konsistensi. Bro, sudahlah, ini logika. Ini logika yang paling lurus. Ya, logika tetap menganut pada azas presumption of innocence, Abangku. Nggak, sorry Bang, ini aku praduga tidak bersalah, Bang. Sekarang saya tudingan atau Abang sebagai lawyer, tapi ini adalah menyampaikan sesuatu yang saya pikir yang baru ya. Itu akan sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu. Kalau ijazah itu bukan mirroring dari ijazah yang Pak Jokowi,
saya berpikir sederhana. Oke bang, saya berpikir sederhana. Kalau Karena abang ini artinya berarti Miro, Polda ikut-ikutan, itu kan logikanya. error. Enggak gini bang Rasan, sorry ya, saya menanggapi bang. Enggak, ini biar clear, karena ini bahaya isu ini. Ini bahaya. Iya, enggak ini Saya makanya 2 tahun yang lalu melihat barang itu. Lalu beberapa wartawan juga melihat tahun lalu di depan rumahnya Pak Jokowi. Jadi bukan kalian yang lihat, banyak yang lihat. Klaim dia. Polda juga melihat, Baris Krim melihat. Mari kita lihat cocokkan. Apa yang dia itu saat itu oleh para wartawan, Baris Krim, Polda, ada watermark dan ada emboss. Karena kalau dituduh ini baru dibuat, ini Nggak ada bahaya. dulu wartawan. Saya mau menyatakan bahwa saya mau menyatakan bahwa lama. jadi sekali lagi jangan kalau 3 tahun yang lalu lah. Kalau abang saya, Bang Refli Harun sudah berani menyatakan bahwa keyakinan abang itu 99,9% palsu. Saya khawatir ini akan justru bertambah rumitnya persoalan ini sampai bukan di pengadilan. tambah rumit, bro. Nah, jadi begini, Bang. Kita ini tadi abang kan menyampaikan seperti saya ada lawyernya sebentar, Bang, Roy sebentar, Bang. Suryo. Kalau Tadi- saya tidak Bang, yakin Bang, dengan izin, pernyataan Bang. klien saya, Izin, Bang. berhenti saya Ya, sebagai Bang, lawyer. izin, Bang. Kan itu logikanya. Kan abang tadi menyampaikan logika seolah-olah itu ada- dibangun oleh sebuah expertise, sebuah pengalaman, dan sebuah penglihatan langsung terhadap ijazah itu. Dan dia mengatakan itu, dan saya pun dengan logika saya mengatakan benar. Bang, ini saya- adalah nggak masuk akal dari sisi Bang. logika good governance, clean government. Bang. Ini tidak govern sama sekali. Bang. Jadi keyakinan governance saya beradu bersama dengan expertise dan pengalaman beliau. Selesai. Bang, Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat cuplikan video di mana Jokowi dan Polri tutup telinga, di mana ijazahnya mulai terbongkar ya teman-teman ya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas bersama. Nah, di sini dikatakan dalam sebuah komentar, semoga Rismon dan kakak selalu berani dalam membongkar semua dukungan terus ya. Tentu saja pantas di glog-glog ya, tentu di kupas habis suarakan keadilan. Namun di mana kita Pak Prabowo tak berani copot Kapolri Listio Sigit karena dia gunakan backingan Jokowi di setiap masalah. Makanya Indonesia selalu gaduh karena masalah, maka Indonesia selalu jenderal kok malah takut sama tukang kayu. Nah, di mana sekelompok pendusta dan tapi dibayar oleh negara, enaknya ahli berbihing dibayar negara tertentu ya teman-teman sama. Nah, gimana kita melihat masalah ijazah Jokowi ini harus clear, di mana asli atau palsu kami ingin tahu agar masalah yang tidak terulang lagi seperti 2 periode lalu. Nah, di mana semua masyarakat di sini, seluruh rakyat Indonesia mendukung Roy Suryo CS dalam mengungkap kasus ijazahnya Pak Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka yang digunakan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Semoga mari kita berdoa semoga saja kasus ini akan segera terbukti ya. Nah, semuanya di mana semangat Bung Rismon ini memang Gibran sama bapaknya ijazahnya bundet ya, di mana orangnya jadi wapres nggak punya malu, sedangkan saya rakyat jelata saja malu punya wapres, nggak ada kapasitas. Di mana betul kata Sekda dulu, jadi RT saja nggak pantas, apalagi wapres ya. Namun di mana kita melihat DPR-nya bungkam, jelas-jelas ijazah bapak anaknya jelas memalsukan ijazahnya tersebut teman-teman ya. Ya, tentu saja dalam hal ini kita memilih yang benar wajib, karena selama ini rakyat dibohongi, waktu rakyat melawan oligarki dan penguasa yang dizolimi. Nah, tentu saja dalam sebuah hal ini kita bisa mengambil satu kesimpulan atau bisa mengambil tindakan, di mana kita harus lawan kebohongan dengan kebenaran rakyat, di mana mendukung para pahlawan pembohong dan para lawyernya. Nah, teman-teman semua, di mana watak asli terbongkar karena dari hal terdahulu, maka nih 9023 dan lainnya terlebih dahulu ijazah palsu ya. Nah, dalam hal tersebut kita bisa mengambil satu
ibarat kalau Jokowi dan Gibran diproses sesuai antara hukum, sudah selesai masalah, sudah tidak buat gaduh. Contohnya orang benar dihukum seperti Bambang Tri dan Gunsur gara-gara ijazah palsu. Nah, sikapnya dimana tidak selesai masalah ini karena yang dibela yang salah. Nah, kalau toh benar hukum ditegakkan, saya yakin udah selesai masalah ini dan Indonesia akan tetap maju. Ya, seharusnya memang polisi harus menyita barang bukti ijazah Jokowi untuk dibuktikan keasliannya, bukan mentersangkakan Roy CS, dan polisi harus jujur, itu saja kuncinya. Nah, dalam hal tersebut kita bisa melihat bagaimana Jokowi ini raja bohong, terbol sudah terjangkit bohongnya Jokowi. Mereka telah lebih berani berbohong daripada antek-anteknya. Nah, yang herannya saja dimana sudah jelas ijazah SMA nggak ada, masih didukung, enak jadi wapres, seharusnya jadi DPR dijemput bola, lihat kebenaran. Jika benar harus bagaimana Gibran, ya harus mundur dari jabatannya tersebut. Nah, teman-teman saya, dimana kita PR Prof dan PR mahasiswa, kalau tidak turun bungsut dan ijazahnya palsu MK bisa, atau banyak palsu yang kerja yang jadi pejabat palsu nanti ke depannya. Nah, dimana kita melihat sekarang, ya masa kalau kita bisa pikir secara manusiawi, masa seorang presiden tidak mempunyai ijazah, dan bersama juga wapres kita saat ini ijazah SMA-nya bermasalah, teman-teman. Nah, dimana polisi hentikan kasus Mulyono karena Mulyono, dimana polisi penyidik termul pengacara mau dibui semua karena berbohong palsu. Ya, rektor UGM ini ikut juga dibui gantian dengan Gunsur dan Bambang Tri. Fasilitas negara harus dikembalikan untuk rakyat. Nah, dimana KPK dan aparatnya nyita harta hasil dari korupsi serta bayar hutang kereta cepat triliunan pada Cina, teman-teman. Nah, semoga kuasa hukum RRT dan TPUA selalu berhati-hati serta cermat dalam menyiapkan sidang, sebab tim ahli yang dihadiri oleh Kapolda merupakan bagaimana dari termul dan orang-orang dekat Jokowi semuanya. Nah, teman-teman, dimana kita melihat percuma selagi orang-orang Jokowi menjabat ijazah aslinya tidak akan ditampilkan ijazahnya asli. Ya, dimana semua kalau antek-anteknya Jokowi ini masih banyak ya. Nah, teman-teman, jadi apa yang kalau seorang pemimpin diperoleh dengan cara menipu berbohong? Ya, tentu saja Jokowi menyiapkan Gibran sebagai wakil presiden untuk menggantikan presiden next, dan dimana Jokowi langgeng berbahaya Indonesia saat ini di Polda sengaja melakukan pembiaraan supaya RRT aktivis dibui, dibungkam. Ya, tentu saja dalam hal ini kita bisa melihat di mana polisi berani menyelidiki ijazah palsu Jokowi, di mana para kepolisian sudah tidak atau sudah ditabok jabatan sipil ya oleh Jokowi saat ini menjabat presiden. Banyak polisi menangkap atau merangkap jabatan sipil untuk kepentingan membacking kasus Jokowi, sekeluarga dan geng solonya. Semua penegak hukum di bawah Jokowi menuju teroris massal. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi cuplikan video ini sangat begitu ya menarik dan begitu panas ya. Dimana lagi-lagi tentang ijazahnya Pak Joko Widodo ini muncul lagi, dimana Polda Metro turun atau tidak bisa membungkam lagi karena banyak yang sudah dibayar. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita ini hari ini. Jangan lupa tetap tonton atau berikan tanggapan Anda di dalam kolom komentar. Sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.